Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-113. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang mudah-mudahan akan sangat bermanfaat dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah yang seringkali menyebabkan atau memunculkan stres berkepanjangan. Bahkan bisa memunculkan lebih berat lagi yang disebut sebagai depresi. Pertanyaannya adalah, kenapa ada orang-orang yang mengalami stres ketika menghadapi masalah kehidupannya? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan bagaimana kita mengatasi masalah itu? Karena stres yang berlebihan itu akan menyebabkan hal-hal yang merugikan pada kita, baik secara kejiwaan, ya, kesehatan jiwa maupun kesehatan badaniah kita, bahkan termasuk hal-hal yang mengikutinya terkait dengan rezeki, pekerjaan, pergaulan dan sebagainya, itu akan mengalami dampak negatif disebabkan oleh stres. Apalagi jika stres itu memuncak sampai menjadi depresi, itu pasti akan menjadi sesuatu yang sangat merugikan kehidupan kita. Nah, agama ini memberikan tuntunan kepada kita supaya kita jangan mengalami stres yang berlebihan dalam menyikapi kehidupan ini. Stres itu memang tidak selalu bermakna negatif. Pada level tertentu, stres itu bisa menjadi motivasi bagi kita. Ya, stres yang levelnya rendah, tidak terlalu tinggi, itu bisa memotivasi kita untuk bersegera dan memiliki energi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena kalau kita ini tidak memiliki tingkat stres tertentu, maka kita ini seperti tidak punya tanggung jawab, ya, menghadapi segala macam yang hal-hal penting pun kemudian kita tidak memiliki stres. Itu juga tidak baik. Stres pada level tertentu dibutuhkan. Tetapi ketika stres itu kemudian menjadi sedemikian membesar, menjadi distress, nah distress itulah yang kemudian berdampak negatif. Itu yang harus kita antisipasi, karena kalau tidak dikelola dengan baik, ya, ada ilmu mengelola stres, maka itu akan berdampak tidak baik bagi diri kita secara kesehatan maupun hal-hal yang mengikutinya setelah itu. Oke, sahabat sekalian, kita mencoba mempelajari tentang ini untuk mengambil manfaat dan kemudian bagaimana Allah di dalam Al-Quran membimbing kita untuk mengelola stres kita supaya menjadi produktif, bukan sesuatu yang kontraproduktif. Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa seseorang itu mengalami stres yang negatif, ya, distress. Yang pertama, biasanya orang yang mengalami stres ini adalah orang yang tidak bisa menerima keadaan. Tidak bisa menerima keadaan. Itu efeknya akan memunculkan stres. Kenapa ya kok begini? Kenapa kok enggak begitu? Hasilnya kok jadi seperti ini? Kok tidak seperti yang kita harapkan itu dan seterusnya. Ya, tidak bisa menerima keadaan. Ini poin yang satu. Poin yang kedua, biasanya stres itu muncul dikarenakan munculnya atau terjadinya perubahan. Ya, ada orang-orang yang tidak bisa menghadapi perubahan yang drastis. Setiap ada perubahan dia mengalami stres. Padahal kehidupan ini kan sesuatu yang berubah terus. Tidak statis hidup ini. Kemarin dengan hari ini dengan hari esok, atau minggu lalu dengan minggu ini dengan minggu esok, atau tahun lalu dengan tahun ini dan seterusnya, itu senantiasa berubah. Tetapi ada orang yang tidak bisa menghadapi perubahan. Nah, itu akan memunculkan stres, ya, yang kedua. Yang ketiga, biasanya stres itu muncul dari sesuatu yang di luar harapannya. Apa yang diinginkan tidak terjadi. Pinginnya A, ternyata yang datang B, nah, kemudian stres. Pinginnya B, yang datang C atau yang terjadi C, kemudian stres.
Nah, kalau ini tidak dikelola maka bisa menjadi masalah. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini tidak terserang stres oleh beberapa penyebab itu? Oke, jadi sahabat sekalian, demikian pentingnya bagi kita untuk mempelajari masalah ini. Bagaimana caranya kita ini mengelola stres itu? Ya, bisa menerima keadaan yang terjadi. Ada dua faktor yang harus kita pahami. Yang pertama adalah faktor luar, di luar diri kita. Sesuatu yang datang dari orang lain, dari pihak lain, dari alam sekitar kita. Misalnya dalam bentuk bencana, itu adalah masalah yang akan bisa merugikan kita. Nah, masalahnya apakah itu kemudian kita anggap sebagai sebuah masalah yang sampai menimbulkan stres yang berlebihan. Misalnya nih pandemi sekarang ini yang terjadi. Itu adalah sesuatu hal yang di luar kehendak kita, tiba-tiba saja terjadi dan memunculkan efek yang luar biasa, menjadi masalah yang sangat serius dalam kehidupan kita. Dan dampaknya kita melihat begitu dahsyatnya bagi kesehatan kita, ya, bagi rezeki yang sekarang ini perekonomian menjadi porak-poranda dikarenakan efek pandemi ini. Bahkan kemudian munculnya kematian-kematian dari orang-orang dekat kita, dari orang-orang yang kita cintai, dari sahabat kita, ya, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah faktor luar yang menjadi penyebab distres itu. Ya, jadi satu faktor luar yang memang berupa masalah. Apapun itu cara menganggapnya, ya itu adalah masalah. Tidak bisa dianggap itu bukan masalah. Ya, memang ada masalah yang datang kepada kita, satu. Yang kedua, biasanya penyebab distres itu yang dari faktor luar adalah terjadinya perubahan yang mendadak. Perubahan itu bisa saja bisa negatif, bisa positif, ya, dua-duanya bisa memunculkan masalah. Ada orang-orang yang karena perubahan negatif dia menjadi mengalami stres. Tetapi ada juga loh orang yang terkena perubahan positif mendadak, itu bisa jantungan, bisa sampai meninggal dunia, itu bisa juga terjadi. Ya, faktor luar perubahan, baik yang dalam skala kecil maupun dalam skala yang besar. Ada orang mengalami distress atau mengalami stres yang berlebihan hanya diakibatkan oleh perubahan yang kecil. Dia terbiasa di zona nyaman. Zona nyaman itu pokoknya semuanya serba terpenuhi aja. Dia duduk nyaman, makanan ada, ya, segala macam kebutuhan hariannya ada, dilayani apa segala macam. Orang yang selalu berada di zona nyaman ini, dia bisa dengan mudah mengalami distress disebabkan oleh perubahan. Bahkan perubahan itu meskipun kecil, ya. Biasanya begini terus tiba-tiba berubah. Biasanya udaranya enak, nyaman, dingin gitu ya, sejuk, tiba-tiba berubah menjadi panas. Itu bisa mengalami stres pada orang-orang tertentu. Ya, jadi faktor perubahan baik negatif maupun positif yang datang dari luar diri kita itu bisa dianggap sebagai masalah. Dua. Yang ketiga adalah ketika kita tidak mampu mencapai keinginan kita. Sangat menginginkan sesuatu itu terjadi seperti yang direncanakan. Bahkan bukan cuma direncanakan, tapi diperjuangkan. Sudah mengeluarkan biaya banyak, energi yang banyak, waktunya dan segala macam dikerahkan. Tetapi ternyata hasilnya itu tidak seperti yang diharapkan. Maka menjadi streslah dia. Nah, ini adalah bagian dari faktor-faktor luar yang bisa memicu munculnya stres itu. Nah, bagaimana nanti mengatasinya? Nah, itu kita bahas ya, supaya kita mendapatkan pedoman, pelajaran, ilmu untuk mengatasi semua itu dan tidak menjadikan stres karenanya, di mana stres itu merugikan diri kita dan kehidupan kita. Satu, faktor luar. Yang kedua adalah faktor dalam. Jadi stres itu sesungguhnya bisa terjadi dikarenakan faktor dalam.
Di luar kita nggak ada masalah sesungguhnya, tetapi itu kita anggap sebagai masalah. Atau sesungguhnya masalah dari luar itu biasa-biasa saja. Orang lain bisa menerima dengan baik dan tidak menjadikan itu sebagai sebuah masalah, tetapi dirinya menganggap itu sebagai sebuah masalah. Nah, apa saja faktor dalam yang menyebabkan memunculkan stres dalam diri kita? Yang pertama adalah sifat kepemilikan yang berlebihan. Sifat obsesif. Ya, obsesif itu rasa memiliki yang berlebihan. Kata orang Jawa, milik gendong lali. Ya, jadi kalau kita ini sudah memiliki merasa memiliki sesuatu secara berlebihan, ketika sesuatu itu hilang dari kepemilikan kita, maka kita menjadi sangat stres. Itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Merasa memiliki orang yang disayangi. Begitu orang yang disayangi ini ya terjadi sesuatu hal, maka kemudian tidak dimilikinya lagi, dia mengalami stres. Bisa sangat berlebihan, bisa sampai depresi. Atau barang-barang, benda-benda, harta benda yang dicintainya secara obsesif. Dia kalau tidak ada itu rasanya wah sudah kiamatlah dunia ini gitu ya. Rasa kepemilikan yang berlebihan terhadap benda, harta benda duniawi itu akan bisa memicu munculnya stres atau bahkan depresi. Karena itu Al-Quran mengajarkan jangan berlebihan memiliki atau merasa memiliki sesuatu. Ya. Harta benda, bisa juga kekuasaan. Ada orang mengalami post power syndrome. Dikarenakan setiap hari dia terbiasa dengan kekuasaan. Apa-apa tinggal menyuruh, apa-apa dilayani, kemudian apapun yang dilakukan atau diinginkan itu terjadi karena kekuasaannya katakanlah sangat besar atau ada yang mengatakan tidak terbatas dan sebagainya. Begitu dia tidak menjabat lagi, tidak memiliki kekuasaan itu lagi, post power syndrome, stres hidupnya. Bahkan bisa depresi, bahkan sampai dibawa ke rumah sakit ya, ditangani oleh tim dokter jiwa dan sebagainya, dikarenakan mengalami post power syndrome. Jadi poin yang pertama yang bersifat internal, sesungguhnya itu adalah sifatnya internal, bukan eksternal. Eksternal hanya menjadi bagian kecil. Poin pentingnya adalah bagaimana dia menyikapi hal-hal yang ada di luar dirinya. Ketika dia memiliki rasa obsesif yang sangat tinggi, maka ketika sesuatu yang dia miliki itu, merasa dia miliki itu hilang dari dirinya, maka dia mengalami stres. Nah, selain rasa kemelekatan, ya obsesivitas, rasa kepemilikan yang berlebihan, ada faktor internal yang juga bisa memunculkan stres. Apa itu? Yaitu kebiasaan negatif thinking. Negative thinking selalu mengambil sisi negatifnya dari sebuah peristiwa. Dalam pikirannya itu selalu ada jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan itu tidak terjadi, jangan-jangan nanti gagal. Pokoknya jangan-jangan saja, negatif terus pikirannya. Nah, itu akan menyebabkan stres, padahal kan belum tentu terjadi. Tetapi ada orang yang memang pikirannya itu selalu negatif. Padahal semua peristiwa itu kan memang memiliki sudut pandang negatif, sudut pandang positif. Sebaik apapun peristiwa ya, itu bisa dilihat dari sisi negatifnya. Dan sejelek apapun sebuah peristiwa, itu bisa dilihat dari sisi positifnya. Katakanlah sebuah bencana misalnya, bencana alamkah, pandemikah, itu kan sebetulnya memiliki dua sisi, yang positif dan negatif. Kalau kita ngambil sisi negatifnya terus, maka streslah kita. Setiap hari kita membaca berita-berita negatifnya, ketakutan-ketakutan, ketidaktersediaan obat, ketidaktersediaan kamar perawatan, ketidaktersediaan nakesnya, orang meninggal, terus negatif terus. Itu akan memunculkan stres dan itu akan membahayakan kejiwaan kita sendiri. Tetapi di sisi yang lain kita bisa melihatnya dari sisi yang positif.
bahwa pandemi ini menyadarkan kita betapa lemahnya kita, pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Berkuasa. Dan ternyata ada orang-orang yang sembuh loh, lebih banyak yang sembuh daripada yang sakit. Ya, dilihat terus dari sisi positifnya. Ada loh orang-orang yang mendapat rezeki meskipun kondisinya pandemi seperti ini. Dan seterusnya. Bergantung kepada kita mau mengambil angle yang negatif, ya, sudut pandang yang negatif, ataukah sudut pandang yang positif. Peristiwanya sama, ya, peristiwanya sama, tetapi bergantung pada sudut pandangnya. Nah, kehidupan ini bergantung pada sudut pandang itu. Kita mau mengambil sudut pandang yang mana untuk menyikapi kehidupan. Nah, itu faktor internal, ya, faktor internal. Cara menyikapi masalah selalu negatif, itu ya yang kedua. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang takut pada kegagalan. Takut kegagalan itu memunculkan stres, hampir sama dengan yang negative thinking tadi. Jangan-jangan gitu ya. Tapi ini lebih maju lagi, lebih progres lagi. Aduh, gagal. Ketika gagal dia tidak bisa bangun lagi. Malu pada orang lain gitu ya, merasa terhina, terendahkan, apa segala macam gitu ya, harga dirinya jatuh dikarenakan kegagalan itu. Nah, ini sifat-sifat yang bersifat internal. Yang membedakan orang gagal dengan orang sukses itu kan cuma satu sesungguhnya. Orang gagal, kalau dia gagal, dia nggak bisa bangkit lagi. Tetapi orang yang sukses itu kalau dia gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, dan seterusnya sampai sukses mendapatkan apa yang dia rencanakan atau apa yang dia harapkan. Bahkan mungkin bisa lebih dari yang dia harapkan. Jadi ketakutan akan kegagalan itu justru akan menyebabkan dia stres dan malah gagal. Nah, jadi sahabat sekalian, kita sudah melihat nih ya faktor-faktor baik yang eksternal maupun internal yang menyebabkan memunculkan distress dalam jiwa kita. Dan distress itu bisa meningkat menjadi yang lebih berat lagi, yang sifatnya negatif, bisa sampai depresi, dan ujung-ujungnya justru adalah kegagalan, penderitaan, ya, sakit dan sebagainya yang bersifat negatif. Maka dari pembelajaran ini, ya, dengan melihat faktor-faktornya ini kita bisa melihat sesungguhnya tidak harus begitu dalam menyikapi kehidupan ini. Nah, maka apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjebak ke dalam proses, ya, yang menyebabkan kita mengalami distress dan ujung-ujungnya adalah kegagalan dan penderitaan itu. Yang pertama, kita ini semakin menguasai keadaan, semakin menguasai masalah, semakin memahami persoalan, maka kita akan menjadi prepare, siap untuk menghadapi segala risikonya. Ya, jadi poin yang pertama, supaya kita ini tidak gampang stres, maka pelajarilah masalahnya. Fahami masalahnya. Ibaratnya kita ini mau menghadapi ujian gitu ya, katakanlah sekolah atau kuliah atau ujian dalam pekerjaan. Pahamilah masalahnya. Ketika kita tidak paham, kita ini pikirannya jadi menebak-nebak. Nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu gitu ya. Nah, maka apa yang bisa dilakukan? Pahami masalahnya. Dipelajari, semakin kita merasa siap, ya, semakin paham, maka kita akan merasa semakin siap menghadapi itu dan kemudian memunculkan tingkat stres yang semakin rendah. Semakin merasa siap, maka stresnya akan semakin rendah, tetapi tidak akan hilang sama sekali. Seorang atlet misalnya mau ikut PON, ya, mau ikut olimpiade, maka ketika persiapannya bagus, dia akan memiliki rasa percaya diri untuk bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tapi pasti masih akan tersisa ada tingkat stres tertentu pada level yang positif, yaitu rasa tanggung jawab. Masih ada deg-degannya, itu masih ada. Tangannya mungkin masih merasa, ya, agak gemeter sedikit, tremor sedikit, agak dingin, dan seterusnya. Itu tetap dibutuhkan bagian dari proses
untuk mencapai hasil yang maksimum. Ternyata stres di level itu dibutuhkan. Yang kedua, biasakanlah terhadap perubahan, terjadinya perubahan. Kehidupan ini adalah sesuatu yang dinamis, jangan takut pada perubahan. Bahwa kita membuat perencanaan iya, dengan persiapan yang sematang-matangnya iya, tetapi selalu sisakanlah dalam pikiran kita bahwa semua yang kita rencanakan ini belum tentu akan terjadi 100%. Bisa menyisakan 10% atau 5%, bahkan 1% pun. Tetapi 1% itu kan bisa mengubah yang 100%. Last minute tiba-tiba ada berita misalnya yang membuat perencanaan kita itu menjadi tidak seperti yang kita rencanakan. Jadi bersikaplah untuk menghadapi perubahan, kemungkinan berubah dari apa yang kita rencanakan. Jangan terbiasa pada zona nyaman yang semuanya itu sudah tersedia. Karena sesungguhnya begitu banyaknya faktor variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan itu dalam kehidupan kita. Ya, ini yang terkait dengan faktor luar. Yang kedua, nah selain membiasakan diri terhadap yang dinamis di faktor luar itu, maka kita ini harus mengantisipasi faktor-faktor luar dengan berbagai macam alternatif. Makanya dalam sebuah perencanaan itu ada namanya plan A, plan B, plan C. Jadi setelah menguasai masalahnya dan kemudian kita mengantisipasi perubahan-perubahan, maka selanjutnya siapkanlah plan A, plan B, plan C. Jadi ketika plan A gagal, kita sudah siap mengantisipasinya dengan plan B. Kalau plan B gagal, maka kita siap dengan plan C. Nah sahabat sekalian, ketika kita menyiapkan 3 hal itu, maka faktor eksternal itu tidak akan menjadi sumber stres yang berlebihan bagi kita. Tetap ada tekanan stres, tapi stres yang positif karena kita merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang datang itu. Ya, itu 3 hal dari faktor luar. Yang kedua adalah mempersiapkan faktor internal. Bagaimana kita menyikapi masalah dalam kehidupan ini? Apa saja yang perlu disiapkan terkait dengan faktor internal dalam diri kita supaya tidak larut terjebak pada tingkat stres yang merugikan itu? Yang pertama adalah tentu saja melepaskan sifat kemelekatan, obsesi yang berlebih-lebihan. Seakan-akan kita ini berkuasa untuk mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan. Dan kalau itu tidak kita capai, maka kita mengalami stres yang tinggi. Itu lupakanlah, karena tidak akan terjadi semua peristiwa seperti apa yang kita inginkan, apalagi terhadap rasa kepemilikan yang berlebihan. Bahwa kita harus memiliki itu. Ya, rezekinya harus tercapai sekian, kita harus memiliki rumah tangga yang begini, semuanya serba ideal. Di dalam ilmu psikologi ya dikenal, atau dalam psikiatri dikenal ada tipe A dan tipe B ya manusia itu. Tipe A itu adalah tipe yang perfeksionis, semuanya pingin serba sempurna. Kalau tidak sempurna maka dia akan stres. Nah ini tipikal yang ekstrim ya ke kiri gitu ya. Tapi yang lainnya lagi ada yang ekstrim ke kanan. Orang yang tidak punya stres sama sekali, tipe B. Apapun yang terjadi ya dia enjoy saja. Gagal ya enjoy, tidak tercapai tujuannya ya enjoy, hidupnya amburadul pun dia enjoy. Itu adalah tipikal B. Nah agama ini tidak mengajarkan begitu. Agama ini mengajarkan keseimbangan antara tipe A dan tipe B. Seseorang tetap harus melakukan perjuangan untuk mencapai itu. Tetapi ketika dia gagal, dia harus bisa meletakkan ya kegagalannya itu pada proporsi yang seharusnya, yang tidak kontraproduktif terhadap dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Oke ya, jadi poin pertama adalah melepaskan kemelekatan yang berlebihan, seakan-akan semua ini bisa dimilikinya. Yang kedua adalah terbiasa atau membiasakan diri bersifat positif.
ya, positive thinking. Selalu mengambil sudut pandang positif yang produktif. Bahwa masalah ini mestinya ada solusinya nih. Tidak mungkin sebuah masalah tidak ada solusinya. Nah, itu mengambil sudut pandang positif. Dia menemukan itu sudut-sudut pandang yang kemudian menjadikan dia menemukan solusi-solusi yang justru produktif. Orang lain mendapatkan sisi negatifnya, dia bisa mendapatkan sisi yang positif. Ya, membiasakan diri berpikir positif dan selalu mencari pengembangan-pengembangan atau solusi-solusi yang bersifat produktif. Yang ketiga adalah menjadikan kegagalan sebagai sebuah pembelajaran. Kegagalan bukan untuk diratapi, ya, bukan untuk membuat kita merasa malu, merasa terhina, merasa jatuh harga diri kita. Biasa, gagal itu biasa. Ya, kegagalan adalah sebuah hal yang biasa yang justru kita bisa mengambil pelajaran dari dalamnya. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pembelajaran untuk kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Jangan dilakukan lagi kegagalan itu. Yang tidak boleh itu kan gagal di tempat yang sama terus-menerus. Berulang kali bolehlah, 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetapi jangan terus-terusan di situ. Ya, kita harus melakukan perubahan, mendapatkan sesuatu yang lebih baik, dan itu pasti akan bisa diperoleh oleh orang yang terus belajar dari kegagalannya. Dia akan meningkat terus kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Itu faktor internal, ya, yang semua itu disebut sebagai akhlakul karimah. Dan itu diajarkan oleh agama ini. Orang-orang yang sabar, ya, terus-menerus sabar di dalam ujian dan mengambil pelajaran dari dalamnya. Orang-orang yang tidak tergesa-gesa. Sabar, tidak tergesa-gesa. Orang-orang yang ikhlas, yang selalu mengambil sisi positifnya. Dan seterusnya, akhlakul karimah. Sampai kemudian bertawakal. Pantang putus asa menghadapi masalah, meskipun gagal berkali-kali, dia pantang putus asa karena selalu yakin bahwa Allah itu memberikan yang terbaik buat kita di masa depan kita. Terkait dengan ujian hidup ini, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wan naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa semua masalah itu sesungguhnya adalah ujian dan cobaan saja. Semua itu akan bisa diatasi ketika orang itu memiliki sikap yang positif. Dalam konteks ini salah satunya adalah terkait dengan kesabaran. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dengan kesabarannya itu, maka dia tidak pernah berputus asa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tetapi kalaupun tidak tercapai, ya dia tetap sabar, dia tetap ikhlas, dia tetap mengikhlaskan dan tetap bertawakal kepada Allah dan meyakini bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik baginya. Di ayat yang berbeda lagi, Allah memberikan motivasi lebih jauh lagi. Bagaimana caranya kita ini menyikapi berbagai masalah itu? Maka kata Allah sekali lagi, minta tolonglah kepada Allah, ya, untuk menyelesaikan masalah itu dengan sabar dan kemudian dengan sholat. Allah berfirman terkait dengan ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Oke, sahabat sekalian, itulah ya kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita semua dan ya ikut membantu menyiapkan diri kita supaya tidak stres
menghadapi berbagai masalah yang terjadi di sekitar kita, terkait dengan pandemi, terkait dengan kesehatan kita, terkait dengan rezeki, terkait dengan hilangnya ya orang-orang yang kita cintai dan sebagainya. Semua itu jangan sampai menjadikan distress yang kemudian memunculkan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Hadapi semua ini dengan proporsional dan kemudian selalu kita mengambil pelajaran dari dalamnya supaya semakin ke depan kita semakin mendapatkan kesuksesan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.